media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Hai sahabat Teknika, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Dani dalam acara STEM Si Flash. Nah, kalau Flash berarti bintang tamunya masih fresh nih. Nah, ya. Bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Basuki STMPD. Nah, tanpa berlama-lama kita sapa langsung ya sahabat Teknika. Selamat siang Bapak. Selamat siang sahabat Teknika. Baiklah Bapak. Ini sebelum kita berbincang-bincang nih ya, Bapak sebelumnya pernah nggak masuk ke radio gitu dulu, diwawancarai ya, biar lebih santai nih suasananya dulu gitu ya Pak ya. Gimana Pak perasaannya Pak? Deg-degan. Oh deg-degan. Nah, tapi sekarang sudah mulai mencair ini ya. Terus terang saya baru sekali ini untuk masuk siaran langsung di radio. Gitu. Berarti ini kali pertama. Nanti ada kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, Bapak Oke. sudah pasti. Baiklah Bapak, untuk perbincangan kita hari ini nih, saya dan sahabat Teknika nih kepo. Apa sih yang akan dikolaborasikan, apa sih yang akan diimbaskan nih ya kepada sahabat Teknika, kepada SMK Negeri 3 Singaraja, karena yang saya tahu SMK Negeri 3 Singaraja menjalin kerjasama nih gitu, kerjasama yang tidak neko-neko sahabat Teknika, ini yang luar biasa, imbasnya sangat luar biasa bagi peserta didik tentunya ya, dan juga guru-gurunya. Nah, bagaimana ini Pak? Apa tujuan kedatangan Bapak ke sekolah kami ya, supaya sangat luar biasa ya. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Sebenarnya tujuan saya ke sini mulai kemarin itu yaitu menyampaikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup itu. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau kita sebelum bekerja dan setelah bekerja, itu semua ada kaitannya di situ. Makanya terus kami sharing pendapat dengan kawan-kawan guru yang ada di SMK 3 ini. Iya benar, berarti dari guru dulu baru nanti diimbaskan ke siswa betul. Ya. Untuk K3LH ini apakah hanya berpatok untuk di sekolah saja Bapak? Enggak, sebenarnya di mana saja itu penting sekali. KLH 3 ini K3 ini disampaikan ke atau dilaksanakan untuk setiap orang. Kita bersepeda juga perlu diperhatikan K3 itu apa ya, K3-nya apa. Yang jelas di mana tempatnya kita itu berbeda peralatan atau pelindungnya yang kita gunakan gitu. Iya, nama kerennya K3LH. K3LH gitu. keselamatan,
dan kesehatan kerja gitu ya. Nah, lingkungan hidup. Lingkungan gitu hidup, ya. betul, Berarti ya. semua itu tercover dalam singkatan K3LH sahabat Teknika. Ya. Makanya ini sangat penting sekali kita tahu gitu. Makanya Iya. narasumber kita luar biasa sekali hari ini ya, Iya. jangan dilewatkan. Gitu ya Pak ya. Betul, Jangan betul. dilewatkan gitu. Nanti kalau dilewatkan gitu. Baiklah Bapak, untuk selanjutnya kita kan berfokus pada siswa nih. Ya. Siswa SMK lah sekarang gitu Ya. ya. Karena siswa SMK sekarang itu berpotensi untuk bisa lulusannya bisa langsung bekerja ya atau melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa. Ya. Nah, menurut Bapak gimana nih siswa SMK sekarang? Ya. Untuk SMK sekarang untuk semuanya sebenarnya Iya. itu yang paling penting adalah tugas kita belajar, tugas siswa itu belajar tugasnya belajar gitu ya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa nanti setelah lulus kalau masih punya biaya dan ada kemauan itu bisa melanjutkan. Kemudian kalau misalnya nggak ada kemauan untuk melanjutkan atau mungkin terkendala dengan biaya, maka kita harus bekerja. Nah, dalam dunia kerja sekarang ini perkembangannya hanya seperti itu saja. Sedangkan lulusan SMK sekarang setiap tahunnya itu berapa ribu siswa gitu ya. Nah, kemudian sedangkan perkembangan industri hanya segitu-gitu saja. Artinya tidak semua lulusan SMK nanti akan tertampung pada industri gitu. Makanya menurut saya yang penting adalah lulusan SMK bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Gitu. Iya, betul sekali. Bisa menciptakan gitu Bisa jadinya. menciptakan lapangan pekerjaan sendiri Berarti gitu. istilahnya jadi produsennya nih gitu. Betul, ya. Tidak hanya konsumen saja Betul, gitu ya, ya, Pak ya. ya. Nah, berarti siswa SMK tuh kalau bisa berpikir yang jernih nih gitu ya. Iya, iya. Mindsetnya harus diubah berarti ya Bapak ya. Betul, betul, Karena ya. yang saya tahu itu siswa SMK tuh pasti kerja. Ya. Nah, kalau kalimat itu Seharusnya begitu. Seharusnya Seharusnya. begitu. Jika ada Seharusnya niat nih pasti gitu ya. bekerja. Iya betul sekali. Ya. Gimana Bapak, menurut Bapak kalau siswa SMK sekarang memang kalau sudah sesuatu mindset itu diubah, jadi siswa SMK itu banyak peminatnya. Iya, Ya, tidak perlu biaya yang besar gitu Betul, ya Pak. Tapi kenapa kok bisa nggak perlu biaya yang besar Bapak? Bisa dijelaskan ya? Apakah bisa menggunakan atau tanpa ada biaya sama sekali atau bagaimana gitu? Untuk beri apa itu? Untuk SMK-nya, kenapa oh. kata lulusan SMK udah siap kerja nih, Iya, udah bisa menciptakan lapangan sendiri. Bagaimana itu Pak? Gini, jadi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri itu tidak harus bermodal yang besar, beralatkan yang canggih, bertempat yang luas, tidak harus seperti itu. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat sederhana, itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, tetapi sebagai pekerja atau pencipta pekerjaan tadi harus punya pemikiran untuk berkembang yang lebih besar. Tetapi untuk memulainya tidak harus yang langsung besar, kecuali memang punya modal yang besar, tempat yang luas, alat yang canggih, artinya ya modal yang besar ya utamanya. Itu baru nggak masalah menciptakan lapangan kerja langsung yang besar. Tetapi kalau nggak ada fasilitas itu, nah itu ya dari kecil dulu. Contoh sekarang, yang sederhana sekali, kita tidak perlu alat yang canggih, tidak mahal alatnya. Kalau memang perlu alat itu ya, contohnya kita moles kaca lampu saja, ya. Kaca lampu itu kalau di tempat kami itu 250.000 satu pasang. Sedangkan kalau kita kerjakan itu maksimal mungkin hanya 30 menit selesai. 30 menit selesai. Nah, dan peralatannya itu sangat sederhana. Contohnya butuh alat poles. Alat poles itu harganya sekarang kalau beli di online itu cuma enggak sampai 200.000. Itu sudah sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Sedangkan bahannya untuk moles itu ya kira-kira mungkin sekitar 30.000 lah maksimal. Itu sudah cukup dan sisa, enggak semuanya habis terpakai untuk moles satu kendaraan, tidak. Itu. Tetapi kita harus punya pemikiran untuk berkembang lebih besar. Jangan hanya berhenti di situ saja. Kalau sudah bisa moles kaca lampu ya harus dilanjutkan dengan moles mungkin bodinya. Nah, kalau sudah bisa melas bodinya harus bisa merawat interiornya. Kalau sudah bisa merawat interiornya harus bisa merawat mesinnya. Artinya bukan mesin merawat rusak atau tidak, tapi salon istilahnya itu. Nah, di situ kita resiko sangat kecil, tetapi penghasilan yang bisa maksimal besar. Gitu.
Kalau merawat kendaraan di tempat kami itu untuk total semuanya itu 1,5 juta. Lumayan deh Pak. Loh, 1,5 juta. lumayan sekali. Sedangkan kita kerjakan maksimal 1 hari. Kalau total ya itu kalau siswa punya pemikiran ke sana itu jauh lebih bagus. Sedangkan bahkan nanti bisa merekrut teman-teman yang seangkatan atau yang sealumni misalnya seperti itu, gitu Bu. Ya, berarti bisa diajak kerjasama gitu ya Bapak ya. Betul sekali. Tadi saya tergulik, aduh kadang Iya, kata tergulik ini tergulik. Bapak. Ya saya tergelitik lagi kata Iya. tergelitik ya. Iya. Dan kata resiko Bapak. Ya, Ya resiko memang sesuatu yang kita kerjakan pasti ada resiko ya Bapak pasti ya. semua Itu. pekerjaan itu pasti ada risikonya, nggak ada pekerjaan yang tanpa risiko. Iya betul sekali. Tetapi- Nah, tapi itu selalu dipikirkan di awal. Betul. Sebelum memulai selalu dipikirkan di Iya, awal. ah. Itu sepertinya itu yang menahan-nahan langkah kaki kayaknya Bapak Iya, ya. iya. Jadi itu tadi kalau sudah seperti itu ya K3 itu tetap harus dijalankan ya. Harus ada safety yang harus diperhatikan supaya nanti tidak ada resiko yang terlalu besar lah ya itu. Bahkan resiko itu dinolkan supaya nggak ada resiko sama sekali. Itu jadi nggak ada satu pekerjaan yang tanpa resiko. Semua itu ada dan semua itu bisa diantisipasi gitu. Iya, bisa diantisipasi dan bahkan jika terjadi bisa ada sebuah solusi yang ditawarkan. Betul, Berarti ya. tidak usah takut sahabat teknika ya. Di luar sana kita ciptakan lapangan kerja juga tidak apa-apa ya, ada motivasi. Nah, mumpung motivasi nih Bapak. Iya. Nah, bagaimana Pak untuk membangkitkan motivasi siswa SMK? Nah, yang saya tahu lagi nih Iya. Pak ya, siswa SMK kita yang sekarang ini ya. Motivasi internalnya itu sedikit berkurang nih gitu. Karena ada apa? Karena pemikiran risiko itu. Iya. Nah, kenapa? Karena pengetahuannya yang berkurang. Nah, Betul, gimana itu Pak menanggapi hal itu? Ya, ya memang pertama kita harus membangkitkan motivasi dari dalam, bukan dari luar. Artinya bukan karena orang tua, bukan karena guru, tapi motivasi dari diri sendiri harus bangkit dulu. Kemudian dari situ nanti mungkin bisa ditambah dengan motivasi dari luar. Nah, kalau kita sudah punya motivasi dari dalam, maka namanya pelajar akan punya semangat untuk belajar yang lebih giat. Nah, kalau sudah lebih giat pasti nanti akan mempunyai hasil yang lebih baik. Itu aja prinsipnya. Iya, pokoknya terus mencoba. Terus Gitu ya, Pak, mencoba, ya. betul. Kadang-kadang kita ketika pertama kali ada resiko yang besar langsung down, langsung tidak usah dilanjutkan. Itu yang bikin motivasi semakin menurun gitu ya Bapak Iya, ya. nah, kita kalau mendapatkan resiko itu jangan langsung down kemudian kehilangan semangat. Itu gunakan sebagai pelajaran yang baik. Pengalaman adalah pelajaran yang sangat bagus untuk kita menjalani hidup ini, gitu Iya, ya. betul sekali. Jadi siswa-siswa SMK jangan ikut dengan tren yang sekarang ya. Pokoknya siswa SMK harus maju terus gitu Bapak ya. Bisa menciptakan lapangan sendiri jadi akan mengurangi seorang pengangguran. Betul. Ya, menciptakan lapangan kerja, kemudian bisa mengajak teman berkolaborasi. Jadi semuanya ikut gitu jadinya Bapak ya, terimbaskan jadinya. Jadi ya. seperti saya itu bisa bilang seperti ini karena saya sudah mengalami situasi seperti anak-anak SMK sekarang. Berarti ini suhu berarti Bapak ya. Betul, kalau mereka siswa itu belum mengalami seperti saya gitu loh. Iya. Itu. Bagaimana apa yang Bapak alami nih? Apakah naik saja atau pernah turunnya? Kalau namanya wira swasta itu tadi, jadi ada naik ada turun. Saya itu pernah bangkit tinggi, pernah turun juga saya pernah. Karena saya di samping sebagai guru juga wira swasta, makanya saya bisa menyampaikan seperti ini. Bangkitkan dulu semangat dari dalam, kemudian diterapkan di luar, baru nanti akan menikmati hasilnya gitu. Iya, betul sekali. Jadi tidak apa ya, sesuatu yang kita kerjakan tidak langsung bagus di awal gitu ya Pak ya. Iya, betul. Pasti ada prosesnya. Betul, ada proses gitu. Yang penting itulah prosesnya Proses, Bapak ya. betul, ya. Iya, baiklah Bapak, untuk motivasi siswa nih. Saya ingin mendengarkan, bukan saya aja nih Pak ya, sahabat teknika di luar sana juga nih. Ingin Betul. mendengarkan kata-kata motivasi dari Bapak nih untuk siswa SMK yang zaman sekarang gitu ya. Ya. Silakan Bapak. Ya, jadi siswa atau jadi pelajar harus punya semangat yang tinggi untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk menanyakan kalau misalnya belum tahu dan ingin tahu itu.
Itu jadi apa namanya, kalau kita sudah ingin tahu dan mencari tahu, nanti akan ketemu jawabnya bagaimana gitu ya. Iya, pokoknya jangan takut bertanya. Betul. Ada istilah malu bertanya saat di jalan. Itu Betul. dipakai itu Pak ya? Betul ya, jangan malu bertanya, karena kalau udah malu bertanya biasanya sesat di jalan, katanya begitu. Oh iya, betul sekali. Baiklah Bapak, untuk yang selanjutnya, nah, untuk para pendidik, para guru-guru, untuk berkaitan dengan K3LH, Ya. apa nih pesan Bapak pada guru-guru di luar sana? Ya, untuk para guru, setiap mengajar siswa, terutama praktek ya, itu selalu laksanakan K3, karena apapun yang Bapak lakukan nanti atau Bapak Ibu lakukan, guru-guru lakukan, nanti akan dicontoh oleh siswa. Kalau Bapak guru atau Ibu guru nanti tidak menyampaikan atau melaksanakan K3, maka nanti siswanya akan meniru seperti itu. Karena ada pepatah, guru yaitu digugu dan ditiru. Iya, Ya, gitu loh betul ya. sekali. Ya, pepatah sudah masuk, istilah sudah masuk. Ada yang kurang nih pantun berarti Pak ya? Aduh, maaf kalau saya nggak terbiasa pantun. Oh iya, nggak apa-apa Pak, saya juga Nggak siap, begitu. Ya, biar selamat nih gitu, nggak dikasih pantun gitu. Baiklah, terima kasih Bapak sudah mau berbicara dan berbincang santai lah kepada kita dan Iya. sahabat teknika di luar sana. Oke, Ya, jadi sama-sama terima kasih atas kesempatan ini. Moga-moga Iya. sahabat teknika tetap semangat untuk belajar lebih giat gitu ya. iya, pokoknya K3LH dimanapun selalu digunakan. Selalu digunakan, betul. Oke Bapak, terima kasih Terima Bapak. kasih banyak, sama-sama ya. Oke, baiklah sahabat teknika, demikian perbincangan kita hari ini di STEM C Flash. Nanti kita undang lagi nih narasumber yang luar biasa lagi di STEM C Flash selanjutnya. Sampai jumpa.